Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gipari, Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah. Saya akan mempresentasikan tugas individu tentang pelayanan publik digital di instansi. Latar belakang itu lambat dan tidak efektif yang menjadi pokok masalah yang terbagi dari dua segmen, yaitu dari segi ASN sebagai pelayan dan kompetensi, dan juga dari segi nelayan selaku masyarakat yang harus kita layani dengan berbagai keterbatasan. Di zaman yang semakin berkembang, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dan memodifikasi kinerja untuk menjadi lebih baik. Namun pada nyatanya tidak bisa kita pungkiri bahwa kita masih belum efektif dan efisien. Sebagai contoh di instansi saya, untuk proses pelayanan publik digital bisa dikatakan kurang efektif dan efisien. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kompetensi ASN di bidang digital atau bisa kita sebut gaptek. Padahal itu merupakan kompetensi yang diwajibkan sebagai ASN dan diharapkan bisa menjadi smart ASN. Guna menunjang kinerja pegawai yang mana sekarang diharapkan sudah serba digital, seperti untuk proses pembuatan laporan produksi tangkapan, data nelayan, pembuatan pas kecil dan EBKP, yang sekarang sudah serba online, tetapi nyatanya ASN belum mampu dengan optimal memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan. Begitu juga dengan nelayan selaku masyarakat yang harus dilayani. Mayoritas dari mereka masih bingung dengan penggunaan aplikasi atau link website secara mandiri untuk mengajukan pembuatan pas kecil atau EBKP. Sehingga harus berkoordinasi lagi dengan ASN bidang perikanan sehingga proses yang bisa lebih cepat menjadi tidak efisien. Menapis isu, metode atau teknik yang saya gunakan adalah UGD, urgensi, seriusen, dan growth, di mana urgensinya digitalisasi pelayanan publik menjadi keharusan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat akan layanan cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi akan memudahkan dalam integrasi data nelayan dari kabupaten hingga pusat yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Digitalisasi pelayanan publik untuk nelayan bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sumber daya laut. Seriousness yaitu ketidaksiapan dalam digitalisasi dapat menurunkan kepercayaan publik dan efisiensi birokrasi. Risiko meningkatnya ketimpangan digital antar daerah dan menghambat pelayanan untuk kemajuan masyarakat. Tanpa digitalisasi pelayanan publik, pemerintah daerah dan pusat sulit melakukan monitoring, traceability, dan kebijakan berbasis data di sektor kelautan dan perikanan. Proses administrasi dokumen kapal nelayan akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga. Growth akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesejahteraan, efektivitas, dan pertumbuhan ekonomi biru nasional. Pelayanan publik digital untuk nelayan dapat menjadi bagian dari ekonomi biru nasional. Pendalaman isu, kita, saya menggunakan analisis SWOT, yang mana strength adalah peraturan pemerintah. Dengan adanya
peraturan pemerintah seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional itu merupakan kekuatan dalam pelaksanaan digitalisasi di instansi. Namun terdapat juga kelemahan, yaitu weakness-nya yaitu adalah SDM yang masih rendah, yang dipicu oleh kelemahan dari pelayanan digital. Tidak semua ASN dan nelayan memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk opportunity atau peluang yang bisa diperoleh itu efisiensi, yang mana dengan digitalisasi akan menjadi peluang nelayan untuk bisa melengkapi dokumen kapal perikanan lebih efisien, seperti tidak perlu libur melaut, tidak perlu ke kantor dinas perikanan setempat untuk koordinasi, sehingga membuang waktu, biaya, dan tenaga. Dan untuk threat, ancaman yang bisa terjadi yaitu serangan cyber, ancaman yang dapat mengganggu penggunaan aplikasi digital. Analisis penyelesaian masalah, saya mencoba menerapkan atau menetapkan 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama, menciptakan Smart ASN dengan tahapan pelaksanaan membuat pelatihan digitalisasi dan edukasi digital. Hasil yang diharapkan, ASN memiliki kompetensi di bidang digital dan para pihak yang terlibat, BKP SDM, kepala dinas, mentor ahli di bidang digital, dan ASN. Yang kedua, peningkatan aplikasi digital. Tahapan pelaksanaan, koordinasi dengan Kominfo, membentuk mitra strategis di bidang digital. Hasil yang diharapkan, dihasilkannya aplikasi digital yang dapat mempercepat pelayanan para pihak yang terlibat, yaitu Bupati, Kominfo, Kepala OPD, dan mitra kerja. Yang ketiga, membuat nelayan melek digital. Tahapan pelaksanaan yaitu melakukan pelatihan penggunaan media atau aplikasi digital di bidang perikanan. Hasil yang diharapkan, nelayan bisa mandiri dan paham digital. Para pihak yang terlibat itu Dinas Perikanan, tenaga ahli, dan ASN. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.